warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengertian perencanaan pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari empat mahasiswa. Yang pertama yaitu Rehan Rahmat Ramadan, yang kedua Tariq Ihsan, yang ketiga Firda Uktiningrum, yang keempat saya sendiri yaitu Madia Triputra Ramadan. Ya, yang pertama pengertian perencanaan pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh Rehan Rahmat Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih buat Madia Triputra. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Lanjut, komponen perencanaan pembelajaran. Dewi Salma Prawidadilaga mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan itu adalah desain pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sistem. Arti sebenarnya ADDI, yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik dan seterusnya. Ada yang kedua, ada mendesain rumusan kompetensi atau strategi. Yang ketiga ada develop, mengembangkan materi, ajar, media, dan seterusnya. Yang keempat ada implement atau melaksanakan tatap muka, assessment, dan seterusnya. Yang kelima evaluate atau menilai program pembelajaran atau perbaikan. Lanjut. Analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran atau need assessment. Lanjut. Pengertiannya, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya, serta latar belakang pribadi siswa dan tempat atau lingkungan belajar siswa. Karakteristik siswa akan sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menatap pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa. Menilai kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan keputusan-keputusan tentang prioritas dalam suatu konteks. Misalnya konteks pembelajaran, sedangkan menilai kebutuhan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lebih-lebih lagi untuk kegiatan yang sama sekali baru. Pada umumnya apabila kebutuhan yang mendasar telah diidentifikasi dan dianalisis, hambatan-hambatan telah diidentifikasi, alternatif pemecahan masalah telah dianalisis dan ditentukan prioritasnya, maka dalam kegiatan pengembangan berikutnya hal ini kadang-kadang tidak perlu dilakukan lagi. Di dalam menilai kebutuhan pembelajaran perlu dipahami bahwa kebutuhan yang ada tersebut adalah kebutuhan siapa, agar tidak salah dalam memberikan jalan keluarnya. Sebagai salah satu contoh, misalnya dari awal evaluasi pada akhir suatu pelajaran, siswa mendapat bahwa yang diperoleh dalam mata pelajaran itu kurang berguna bagi mereka. Di samping itu penyajiannya tidak menarik serta sulit dipahami. Hasil belajar mereka pun rendah. Lanjut. Ya, selanjutnya gue baca. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Tariq Ihsan. Pada Tariq Ihsan saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Mamat. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasa disebut
performance objektif. Gerlach dan Early dalam Wadijan 1984 halaman 21 mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai suatu deskripsi perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Selanjutnya menurut Briggs 1977 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan siswa atau tentang tingkah laku bagaimana yang diharapkan dari siswa setelah ia menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Dari tujuan pembelajaran harus menunjukkan tingkah laku akhir atau hasil perbuatan yang dituntut dapat dilakukan siswa sebagai bukti usaha belajarnya telah berhasil. Tujuan pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran atau dalam setiap kegiatan belajar mengajar sebab tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas akan memberi keuntungan kepada yang pertama siswa, guru, dan evaluator. Analisis tugas belajar, learning text analysis atau analisis materi. Jenis-jenis materi. Jenis-jenis materi pembelajaran secara umum dapat dibagi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Pertama, fakta. Fakta adalah tingkat yang paling rendah dari suatu abstraksi, yaitu fakta adalah dalam keadaan aktual atau yang sesungguhnya dan dapat diterima sebagaimana adanya. Menurut Merrill Regelut et 1983 halaman 287 sampai dengan 289. Fakta adalah informasi tentang nama orang, tempat, kejadian, julukan, istilah, simbol. Selain itu, fakta juga mengenai hubungan antar informasi tersebut. Sebagai contoh, es dihubungkan dengan rasa dingin, matahari terkait dengan keadaan siang hari atau panas. Tugas belajar atau analisis struktur materi. Analisis tugas adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Menurut Superman 1987. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku atau keterampilan-keterampilan khusus yang menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Dari susunan tersebut, jelas kedudukan perilaku khusus yang dilakukan lebih dahulu dari perilaku yang lain karena berbagai hal seperti kedudukannya sebagai perilaku prasyarat. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran yaitu merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Secara umum dapat dikatakan, evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Dari pengertian tersebut, tujuan evaluasi pembelajaran antara lain adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler atau pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi menempati posisi yang penting dalam proses belajar mengajar. Karena dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, keberhasilan pembelajaran tersebut dapat diketahui. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Evaluasi terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan terhadap proses pembelajaran mengandung penilaian terhadap hasil belajar atau proses pembelajaran itu. Sampai berapa jauh keduanya dapat dinilai baik menurut Winkel 1996.
Sebenarnya yang dinilai hanyalah proses pembelajaran, tetapi penilaian atau evaluasi itu diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran itu, dan melalui peninjauan terhadap komponen-komponen yang sama-sama membentuk proses pembelajaran. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Firda Uktiningrum. Baik, yang berikutnya pengembangan sistem penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses dan keluaran yaitu output pembelajaran. Oleh sebab itu, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Membuat perencanaan pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses analisa dan dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan termasuk pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan hasil belajar siswa, mencobakan merevisi semua kegiatan mengajar dan penilaian siswa. Guru adalah desainer atau perancang pembelajaran dan sekaligus juga pengelola kegiatan belajar mengajar untuk dapat melakukan tugasnya. Baik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, guru perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam membuat desain pembelajaran. Cara menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu rancangan yang sistematik dari suatu pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Apabila seorang guru memutuskan akan mengajarkan sesuatu kepada siswa-siswanya, di dalam dirinya terjadi suatu proses berpikir tentang apa yang akan diajarkannya, prosedur dan materi apa yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, dan bagaimana mengetahui bahwa siswa-siswa itu telah belajar. Hal ini tentunya butuh keterampilan dalam menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Berikut akan dibacakan oleh Saudara Madya. Ya, prinsip-prinsip dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelum kita dapat menyusun sesuatu perencanaan pembelajaran, perlu dilakukan prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Tujuan dan sumber yang ada harus jelas lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan. Masing-masing komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa hingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya, bidang studi lain atau fasilitas. Yang keempat, tidak satupun komponen atau prosedur dapat dirubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lain. Yang kelima, koordinasikan kebutuhan lainnya seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu melaksanakan rencana pembelajaran tersebut. Yang terakhir, nilailah hasil belajar siswa berdasarkan tujuan hasilnya untuk merevisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, ada 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perancang dalam membuat sebuah rencana perencanaan pembelajaran yang lengkap menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan belajar dan menyatakan tujuan, kendala, dan prioritas
yang harus diketahui. Yang kedua, menetapkan pokok bahasan dan tujuan umum yang akan dicapai. 3. Meneliti ciri siswa. Yang keempat, menetapkan isi pelajaran dan analisis tugas. Yang kelima, menyatakan tujuan belajar sesuai isi pelajaran dan unsur tugas. Yang keenam, menetapkan media yang sesuai. Yang ketujuh, merincikan pelayanan jenjang. Yang kedelapan, memprinsipkan evaluasi hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan uji awal. Yang kesepuluh, menyatakan tujuan belajar sesuai isi pelajaran dan unsur tugas. Next. Next, Fir. Ya, sekian. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga sedang belajar. Bila ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom komen ya. Barang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.